Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama, ibadah pertama yang akan dihisab, dan sholat memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karenanya sholat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang hamba dan sama sekali bukan sebagai beban yang memberatkannya. Bahkan sholat hakikatnya adalah bukti ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin yang seharusnya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Dengan sholat, hati menjadi tenang karena sholat adalah kegembiraan bagi orang yang beriman. Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita bersama akan membahas tema tasawuf terkait keistimewaan sholat fardu. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Takam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, afiat, banyak rezeki. Hari ini kita merah-merah. Seger. Hari ini kita merah-merah. Berani. Semangat, jadi semangat. Energik ya. Mudah-mudahan hari ini bisa membuka sepanjang hari dengan semangat yang luar biasa, semangat mengkaji ilmu dan insya Allah memberikan manfaat yang besar bagi kami dan juga pemirsa ya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang Isra Mi'raj, perintah sholat ya. Ini kita spesifik membahas tentang sholat fardu. Kadang-kadang kalau misalnya saya itu punya banyak waktu untuk berpikir, bertafakur, kita kan suka pikiran melayang ya Pak Kiai ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh mikir tentang sholat-sholat sebenarnya. Kenapa sih sebenarnya umat muslim itu harus ada syariat sholat? Kenapa 5 kali? Kenapa nggak 3 kali gitu ya? Kenapa harus dilaksanakan? Padahal sebenarnya kalaupun tidak dilaksanakan, ada atau tidak adanya sholat sebenarnya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Saya ingat banget di awal dulu kan sebenarnya dibahas ya, disinggung di tema tasawuf kita bahwa sebenarnya tuh Allah tuh ya kalau dipikir-pikir mau sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia tuh nggak ada pengaruhnya semua. Ya, betul. Tapi sebenarnya sholat ini untuk apa hakikatnya Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa ya, dan Mbak Mila yang kami hormati. Kalau ditanya untuk apa, bahwa pertanyaannya itu kenapa mesti makan? Iya. Nah, kalau orang perlu makan, perlu minum, karena itu kebutuhan fisik. Yeah, yeah. Nah, rohani juga perlu makan dan perlu minum. Nah, karena dia tidak berupa, tidak berwujud, ya, non fisika, maka makannya pun, ya, yang sama dengan yang sejenis dengan dia. Itu mengapa orang kalau sudah meninggal tidak lagi diberi uang, iya, tetapi dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Quran. Nah, itu mengapa dari pertanyaan ini menarik nih. Kalau orang melakukan sholat itu karena kewajiban, dia kenapa sholat itu? Ya kewajiban. Maka pada tahapan ini orang ini akan berpikir bagaimana dia bisa masuk surga, bagaimana terhindar dari api neraka. Tapi kalau dia sholat itu karena kebutuhan dia, maka dia tidak berpikir tentang apa yang akan diberikan Allah kepada dia. Tuh, nomor 2 berarti lebih bagus dari yang pertama. Nah, yang ketiga lagi, ketika dia melakukan ibadah sholat itu, sebenarnya dia ingin menunjukkan kecintaan dia dan ketundukan dia kepada Allah. Nah, itu level. Level, betul. Ya, yang tertinggi. Maka kalau dibilang kenapa mesti 5 kali? Kalau kita ngecas HP itu, maka sebenarnya sekian jam itu sudah akan habis kalau volume pemakaiannya itu tinggi. Yeah. Tapi kalau rendah maka dia sekian itu. Nah, Allah sudah menghitung itu. Ya, kalau ketika dia malam dia tidur 2 rakaat saja sudah cukup ngecasnya. Kenapa zuhur 4, asar 4? Karena dia banyak berinteraksi sosial. Banyak yang mempengaruhi yang dia lihat dan dia dengar. Sehingga ngecasnya lebih lama lagi. Iya. Maghrib sudah mulai kendor. Karena aktivitas di luar sudah berkurang.
Bagaimana, kenapa malam perlu ditinggikan menjelang tidur? Karena dia setelah itu akan mengosongkan kehidupan. Maka dicasnya lagi lebih banyak lagi. Kalau kita membuat sebuah ya apa itu pembanding ya tamsil yang semacam itu, mudah kita memahaminya itu. Ya jadi 5 itu sudah menurut ukuran yang diukur sama Allah itu. Ya. Sudah makduran, sudah dikadarkan segitu. Itu bagus itu. Jadi memang secara porsi sudah pas buat sudah manusia tuh ya memang segitu. Kalau ditambahin ya berat di kita gitu ya Pak Kiai ya. Tapi tambah bagus. Tambah bagus karena kalau capek, kalau dia tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, tenaganya dia semakin capek. Tapi dia akan mendapatkan kebahagiaan rohani karena itu memang bukan makanan fisik. Tapi saya percaya istilah, ini saya harus ralat juga ya. Istilah capek itu kan sebenarnya tergantung perspektif dan siapa yang bilang ya Pak Kiai. Iya betul. Karena ada loh yang tadi dikatakan di awal ya, bagi orang yang beriman dan memang seneng sama Allah, ahli sholat gitu ya, itu suka banget sholat. Mau berapapun juga dijalanin ya Pak Kiai. Iya betul. Nggak ada rasa capek gitu. Bahkan dia ada satu pintu yang di dalam sorga itu yang disebut dengan babus sholah. Kenapa? Orang itu ternyata dari nama-nama pintu sorga itu dapat kita ketahui ada orang yang memang lebih sukanya itu banyaknya sholat. Ada orang yang senangnya banyaknya puasa. Nah ada orang yang senangnya bacanya Quran gitu. Ternyata memang itu pilihan rohani. Kecenderungan dia lebih suja kepada pilihan itu. Kalau puasa setiap hari dia puasa. Kalau sholat dia siang malam sholat aja. Seakan-akan dia tidak melakukan yang lain. Iya, gitu. iya. Nah itu memang ada kecenderungan itu. Sehingga pintunya sendiri-sendiri. Itulah maha adilnya Allah ya. Jadi nggak harus yang, ayo semua harus nggak sama harus kadarnya. sama gitu. Ya, Masya Allah, tergantung. Lakukan yang kau suka. Karena itu untukmu. Dan istilah dalam beribadah ataupun beragama kan juga sesuai kemampuan ya Pak. Iya betul. Itu artinya tuh memang tuh Allah tuh memang ya udah. Yang paling tahu kita tuh ya pencipta kita ya. Jadi satu dengan yang lain itu kadarnya kan bisa berbeda ya Pak Kiai. Nah, ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman ya, melalui penjelasan dari Nabi itu yang dipaksakan. Itu yang mutasyaddid ya, mutanatti'un. Itu maknanya mutasyaddiduna fil ibadah. Memberat-beratkan dalam ibadah. Tetapi kalau dia memang sudah memindahkan ibaratnya seperti mobil yang otomatis pindah dari gigi 1 gigi 2 itu secara perlahan, itu gak ada masalah, boleh. Ada orang kerjanya sholat aja dari 1 malam itu sampai 2 kali menghatamkan Al-Quran. 2 kali menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Kan berarti setengah malam 30 juz, setengah malam berikutnya 30 juz. Kenapa dia lakukan? Kenapa dia tidak merasa? Karena dia melakukannya, perubahannya itu sedikit-sedikit gitu. Nah yang gak boleh mutasyaddid. Dari 1 pindah gigi 5, pindah gigi 7. Itu gak boleh. Kaget. Dan itu yang gak boleh ya? Gak boleh, karena nanti bosan. Ya? Iya, oke Pak Kiai. Jadi penting juga kita sadar bahwa kita tahu kemampuan kita, boleh ya, maksudnya dinaikkan, tapi nggak yang ujuk-ujuk gitu ya Pak Kiai, karena akan kitanya sendiri yang nanti jadi beban. Nah Pak Kiai yang juga menarik itu kan sebenarnya dalam pelaksanaan sholat kita nggak cuman lakukan sholatnya saja, tapi harus ada syaratnya, rukunnya, supaya sholat itu sah dan juga sempurna. Nanti kita bahas ya Pak Kiai. Insya Allah. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keistimewaan Sholat Fardu. Pak Kiai, kita lanjutkan. Sholat itu nggak hanya sekedar sholat aja, tapi kita harus betul-betul memperhatikan badan kita. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana toharoh itu menjadi salah satu syaratnya supaya kita juga suci dalam keadaan suci. Kemudian kita bisa siap menghadapkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang selain itu, apa yang perlu kita juga tanamkan?
supaya memang ibadah sholat kita ini menjadi sempurna? Iya, kalau pada tahapan syariati, maka kita harus memperhatikan syarat dan rukun. Tapi kalau pada aspek adab, maka yang perlu kita perhatikan adalah khusyuk. Khusyuk itu kan keseriusan, kita anggapnya begitu. Sebab kalau yang dimaksud dengan aspek syariati ini semua orang bisa melakukan. Anak kecil kita beritahukan, kriterianya pasti bisa gitu. Tapi untuk bisa jadi orang yang khusyuk nggak semuanya orang bisa. Nah itu mengapa perlu sholat itu perlu latihan. Jadi tahapan Imam Al-Ghazali mengatakan supaya untuk bisa khusyuk itu sholatnya, yang pernah juga kita bahas beberapa waktu yang lalu itu, tahapan pertama itu harus tarajum. Dia mesti ngerti apa yang dia ucapkan. Walaupun bukan bahasa kita. Tapi kalau kita sering memperhatikannya, kita sering memperhatikannya sering, kita sebut-sebut nama itu, nanti kita hafal gitu. Tarajum dari kata tarjemah. Tarjemah itu kan dalam bahasa Arab. Betul. Ya, terjemah. Bagaimana? Maka pilihlah kata-kata yang pendek, tasbih yang pendek, tahmid yang pendek, surah yang pendek, sehingga kita mengerti benar. Nah, kita hafalin, kita pahami benar. Nah, kalau sudah tarajum, ya, maka kita tafahum. Paham. Paham. Dari kata ini tarajum, terjemah. Tafahum, paham. Dia pahami. Paham itu sudah satu level lebih tinggi dari menerjemahkan. Dia bertanya lagi kepada orang, dia baca lagi terjemahan. Sekarang sudah banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah tadabbur. Kalau tadabbur itu ibaratnya dia sudah menyelamkan kepalanya ke dalam dasar laut yang dia masuk ke dalamnya. Nah, itu perlu berguru, perlu duduk di majelis taklim, perlu mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang lebih dulu menyelam. Ya, bukan karena tuanya, tapi cari orang yang lebih dulu pernah menyelam. Nah, oleh karena itu dia perlu bersanad. Perlu belajarnya itu kepada orang yang memang dulu bergurunya, sanadnya itu sampai ke Rasulullah SAW. Nah itu yang lebih rumit. Jadi bukan cuma sekedar mengerjakan suatu kewajiban, tetapi ada yang dia merasakan lebih penting dari pelaksanaan kewajiban itu sendiri. Dan itu sebenarnya harus jadi target ya Pak Kiai. Iya. Jangan cuma kita maunya di level itu aja. Salah. Iya kan? Iya. Harus ada target memang ya. Jadi jangan bahagia kalau anak kita nggak naik-naik kelas gitu loh. Saya seneng nih anak saya ini nggak naik-naik gitu. Salah. Kita juga harus berkaca ya Pak Kiai bahwa upaya untuk terus memperbaiki pemahaman gitu ya, menyelami arti bacaan sholat itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kekhusyukan kita ya. Ya itu karena nanti setelah kita memahami, kita pahami daripada bacaan-bacaan itu, maka kita mengerti sebenarnya sholat itu apa. Dalam satu riwayat ya, Ali ya, Sayyidina Ali ya, keturunan Rasulullah SAW, Ali bin Hasan bin Ali, beliau kalau berwudu itu sudah merah mukanya. Talawwana wajhuh, mukanya itu berubah. Waktu ditanya, kenapa kau berubah? Dia mengatakan, apakah kau nggak tahu kepada siapa aku bertawajuh menghadapkan mukaku ini. Jadi seperti halnya orang yang mau masuk ke istana, dia sudah perhitungkan bahwa ada screening sebelum masuk ketemu sama presiden. Ketika dia berwudu itu dia udah tahu itu pintu masuknya sholat di situ, maka dia sudah takut, sudah pilu, ya, sudah mempersiapkan diri. Nah kita karena kurang pemahaman kita, ada orang berwudu sambil bercanda, wudu sambil ngobrol yang di sebelahnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau wudu tuh memang nggak boleh sambil ngobrol ya Pak Kiai? Atau sambil makro. Wudu itu kan pekerjaan fisik. Artinya kalau ibadah fisik, semua pekerjaan ibadah fisik yang dikerjakan secara fisik ya sudah sah. Tetapi dia seperti boneka, gak punya ruh gitu loh. Gitu aja gitu ya, gak membekas juga di hati. Nah Pak Kiai, maksudnya kan itu tadi ya, tapi kan untuk bisa mencapai rasa cinta, mahabbah gitu ya, pada saat pelaksanaan sholat itu kan levelnya tuh gak ujuk-ujuk ya sampai ke level itu gitu. Tapi butuh proses, pemahamannya juga butuh waktu.
Nah, kalau belum sempurna, terus cara menyempurnakannya bagaimana Pak Kiai? Caranya meminta. Meminta doa. Ya, ini contoh yang bagus. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan para sahabat yang dijawab oleh sahabat yang lain. Jadi suatu saat Nabi ketika sudah masuk ke mihrabnya, beliau menghadap kepada jamaah, ya, memberi komando sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya rapat dan sempurna saf kesempurnaan salat. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Pada saat Nabi berniat untuk takbiratul ihram, maka Nabi mendengar ada sahabatnya yang berdoa seperti ini. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya, apa yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Maksudnya yang di depan nih orang soleh. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu yang kau berikan kepada orang yang soleh. Ini kan mau sholat. Bagaimana sholatnya orang sholat? Sholat selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Maka Nabi tanya, tadi yang berdoa itu siapa? Kata itu. Maka dia bilang, aku ya Rasulullah. Subhanallah. Mudah-mudahan kau mendapatkan apa yang kau memintanya. Nah, ini berarti ada justifikasi dari Nabi itu nggak bisa orang khusyuk itu kecuali dia meminta dan berusaha. Dua. Nah, selama ini pernah nggak kita memintanya? Saya ketika mendengar itu, maka saya hafalin tuh doa itu. Dulu masih rada-rada gitu, saya hafalin gitu, saya hafalin. Sehingga saya usahakan benar, saya berdiri itu sebelum imam takbiratul ihram. Kemudian ketika imam itu sudah menghadap, sudah meniat, maka saya baca itu. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berikanlah apa yang kau berikan dengan ibadahnya orang soleh. Terus saya berusaha, saya meyakini dan saya koreksi itu mana yang saya nggak paham, saya ulang lagi. Kalau nggak ngerti, saya buka mana terjemahan ini, mana kamusnya ini. Karena terus berupaya semacam itu, saya sih menganggapnya ya, mudah-mudahan tahadus binikmatillah, ibadah sekarang ini nggak sama waktu saya di SD gitu. Waktu di SMP, waktu di SMA apalagi itu biangnya itu kan. Masa-masa puber ya. Ya. Okay. Nah, jadi memang kita harus berupaya. Harus minta ya, harus doa, harus itu sahabat itu kita kalau di akhirat nanti ketemu, kita nanti mesti bilang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sahabat. Ya, karena ternyata apa yang kau idekan itu ternyata bagus dan itu benar. Coba Mbak Mila minta ya setiap kali mau takbir. Jadi sebelum takbiratul ihram, ya kita sudah menghadap kiblat, kita sudah wudu, kita sudah rapi dan kita siap minta. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berikanlah sesuatu yang kau berikan kepada ibadahnya orang-orang. Jadi kalau dia dikasihnya angka 10 juga ya Allah, iya, gitu ya. Jangan 3. Masya Allah. Saya percaya sih dan yakin kalau itu kemudian dirutinkan ya, diazamkan dan dilakukan setiap hari, insya Allah sih. Nah, alhamdulillah. Yakin ya. Alhamdulillah. Saya Mbak Mila ini saya anggap representasi dari jamaah. Betul Pak Kiai. Ya, ini masih banyak belajar yang harus, bahkan sesimpel sholat aja tuh harus benar-benar harus dipersiapkan gitu. Kita kadang suka sombong sebenarnya, nggak mau minta. Sebenarnya Tuhan tuh kadang-kadang Tuhan tuh pengen bilang gini, lu sombong banget sih, gitu, nggak mau minta. Betul gitu. Pak Kiai, betul. Kayak merasa udah siap, udah langsung aja. Padahal sebenarnya mungkin kita juga sadar, sebenarnya kan kita juga merasa ya Pak Kiai. Sebenarnya sholat kita yang sudah kita lakukan ini benar nggak sepenuh hati? Atau cuman karena mau dilihat orang, ataukah cuman karena ya udah menggugurkan kewajiban? Nah itu menarik, tapi kita bahas ya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan tentang sholat fardu ini masih akan kita lanjutkan sesaat lagi di Gapai Kemuliaan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keistimewaan sholat fardu. Pak Kiai, menyambung dari pembahasan kita sebelumnya, kalau kita merasa memang sudah punya kepekaan, kayaknya yang belum bisa sepenuh hati, belum bisa sempurna, belum bisa fokus, ya udah kan secara syariat sudah gitu, sah begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan pahalanya gitu ya, kita tambahin dengan sholat sunnah, itu sebenarnya juga berpengaruh besar nggak? Nah, tinggalkan dulu keinginan menambah pahala itu. Oh, oke. Karena itu menambah pahala itu alamnya masih syariat. Oke. Kalau sudah makom tasawuf ini, makomnya adab ini, maka dia tidak berpikir lagi bagaimana pahalanya, matinya nanti sorga apa neraka, dia nggak berpikir. Tetapi dia sudah mulai memperhatikan bagaimana dia bisa mencuri perhatian Tuhan. Nah, kalau dia mengerjakan masih ada kurang, maka kerjakan yang sunnah. Ya, jadi mengerjakan ibadah sunnah, umpamanya malam dia lakukan ibadah sunnah. Itu dua maknanya. Bagi orang yang belum bisa khusyuk, maka terus dia melakukan sholat, maka sedikit-sedikit sekali ada perubahan untuk bisa memahami itu. Tapi bagi orang yang sudah bisa khusyuk, sholat ibadah itu bagus karena itu dia aksesoris. Nah, kita nggak perlu sampai aksesoris lah. Asalkan kita bisa dihantarkan pada sebuah makna yang utuh, makna yang benar dengan ibadah itu, sebenarnya kita udah bagus itu mengerjakan ibadah sunnah itu. Nah, jadi kalau kita mengerjakan anak, mengajarkan anak itu memang alamnya syariat. Kalau kita nih yang sudah berkeluarga yang sebenarnya jangan lagi berpikir iya, itu mengapa diusulkannya ini kajian tasawuf ini untuk menaikkan level satu tingkat di atas gitu. Jadi itu tadi ya, kembali pada hati niatnya. Iya. Betul. Kadar sholatnya tuh bukan hanya kadar itu tadi ya, fisik saja. Gitu. Iya, betul. Tapi bagaimana penambahan itu tadi, hati bersih, niat bersih gitu ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi gini, tubuh kita ini ada perekam. Ya. Ada chip ya di dalam tubuh kita, di kaki, di tangan, di mata, di lidah, di hidung, di telinga, ini semua organ tubuh itu ada chipnya. Bila dia ditundukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ritual itu, maka dia mencatat. Jadi kalau ada orang bilang begini, nanti kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka wa ma imamuka, kan cuma 5 pertanyaan, apalin aja gitu, umpamanya gitu. Enggak bisa. Jadi dia mesti ditanam ketika dia masih di sini. Nah, nanamnya itu sering melakukan itu. Nah, begitu juga dengan sholat. Kenapa dia bisa khusyuk kita enggak? Barangkali nanamnya yang kurang lama, kurang sering. Itu sebenarnya. Ya. Pak Kiai, kita sering mendengar dan memang betul ya bahwa sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Tapi kadang-kadang tuh kita juga bertanya sih sebenarnya, apa ya yang ya itu tadi, kenapa pertama gitu? Hakikatnya apa ya? Dibandingkan yang lain. Ya. Karena pertama dia ibadahnya al-mu'aqqat. Ibadah yang ditentukan waktunya. Yang lainnya itu waktunya tidak serumit atau tidak sesering waktu sholat. Jadi kalau kita bandingkan dengan ibadah haji, puasa, zakat, maka volume yang tertinggi yang kita lakukan itu salat. Kalau dia dijadikan panglima untuk mengukur ibadah yang lain, wajar. Jadi orang ini hajinya bagus apa enggak? Lihat aja sholatnya. Bagaimana dia ketika masuk sholat. Duluan dia apa duluan azan? Kemudian nanti setelah selesai dia langsung kabur atau dia masih tutup, masih nunggu gitu. Maka ngukur hajinya dari sholatnya sudah terbaca bagaimana dia haji. Kalau dia mengeluarkan zakat, ya nggak perlu lagi kita mengkhawatirkan itu zakatnya 100%, 75% atau 50% yang dia keluarkan. Nggak usah, lihat aja sholatnya. Kalau sholat karena unsur kejujuran, dalam menentukan waktu dan lain sebagainya sudah terukur ibadah zakatnya. Ya. Jadi Pak Kiai, ketika kita ingin menilai seseorang itu baik atau tidak ya, secara kepribadian ya, secara personal gitu ya, tidak hanya soal ibadah tadi ya, sebagai kalau sholat kan tadi seperti disampaikan sholat itu sebagai acuan ya ibadah yang lain. Tapi secara personal itu juga dari sholat ya.
sholatnya, lihat saja sholatnya. Betul. Jadi bahkan kalau kita mau lihat, mau memilih menantu, mau menerima menantu, orang-orang dulu itu dia nyuruh comblang. Iya. Nah, maka comblang itu disuruh memperhatikan bagaimana dia sholatnya, siapnya sebelum azan, waktu azan, apa sesudahnya gitu. 3 hari dia main ke situ, maka itu sudah jadi ukuran untuk menerimanya. Karena udah otomatis bagus. Ya, ketika dia bagus adabnya sama Allah, maka pasti sama ibunya pasti bagus, sama bapaknya bagus. Betul. Jadi kalau nyari itu tadi ya, nyari pasangan juga ya. Nyari itu tadi menantu, lihat dulu ya gimana. Jadi betul ya bahwa sholat itu adalah tiang agama, baik sholatnya baik hidupnya. Benar. Memang begitu ya ukurannya dari sholat. Oke. Tapi sebenarnya tuh kadang-kadang suka berpikir Pak Kiai, sebenarnya Allah tuh expect kita tuh harus kayak gimana ya? Apakah sholatnya banyak dalam artian sholat wajib dan sholat sunnahnya banyak gitu? Atau ya sebenarnya ketika sholat wajib saja dan kamu memang melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, itu sudah cukup? Ya. Jadi ada kajiannya 2 ini. Kalau suatu saat ada seorang sahabat yang mengatakan, bertanya kepada Nabi, ya apa yang bisa aku lakukan, kemudian aku bisa menghantarkan aku masuk surga. Maka Rasul mengatakan, dirikan sholat summastaqim, kemudian kau istiqomah. Maka ada orang itu sumpah, demi Allah tidak akan aku tambahkan dan tidak akan kukurangkan sholatku. Maksudnya sesuai yang wajib itu. Yang wajib. Kan berarti dia nggak ngerjain yang sunnah kan? Sumpah dia, aku tidak akan tambahkan dan tidak akan kurangkan. Orang itu bersumpah mengatakan pergi, orang itu pergi, Nabi yang bersumpah. Demi Allah, kalau dia lakukan itu masuk surga dia. Berarti standar syariat itu sudah terpenuhi. Tetapi kalau ibarat orang pengen punya istana tetapi ornamennya bagus ya, megah, kelihatan bagus, maka perlu tambahan ornamen dan lain sebagainya. Nah, itu ibadah beda sunnah. Jadi perbaiki yang wajib dulu. Indahkan lagi dengan yang sunnah itu. Ya. Oke. Tentang sholat berjamaah ya. Kadang-kadang tuh orang masih menyepelekan. Kewajiban terutama bagi kaum muslim yang laki-laki ya, kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid itu kan sebenarnya jadi hal yang utama ya Pak Kiai ya? Iya, jadi ibadah yang paling mudah bagi kita itu kalau kita sholat berjamaah. Sebenarnya dibuat para pemirsa yang belum sampai pada level tadabbur ya, lakukan saja sholat berjamaah, sholatnya dengan berjamaah. Aman sudah. Oh iya. Karena saya pernah membuat perbandingan tuh begini, mungkin pernah menyatakan. Kalau orang mau beli buah-buahan itu di pasar induk, itu belinya 1 keranjang besar, ditimbang setengah ton apa sekian kilo, dibayar. Setelah dibawa pulang, kalau diperiksa itu ada yang busuk, ada yang mentah, ada yang asem. Tapi dia karena dia ditimbangnya bersama-sama, maka dia punya nilai. Ikut menentukan berat timbangan. Tapi kalau orang sendiri-sendiri itu seperti orang yang sudah berdagang, ini harganya sebulan 12.000, ya 8.000, semakin murah. Nah yang jelek-jelek itu dibuang. Mungkin dikasih anjing gitu loh. Untuk dimakannya itu. Nah ibadah kita kalau sendiri-sendiri mau nggak mau kena ukuran itu. Bagus nggak kualitasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya bagus, sudah bagus semua. Oke, betul. Kalau imamnya nggak bagus, di situ ada nggak satu masjid yang bagus, terima semua. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini butuh dorongan, ya, butuh environment yang bagus untuk meningkatkan kekhusyukan dalam sholat, udah paksain buat sholat jemaah, sholat berjemaah ya. Aman sudah, satu aja aman kan. Masya Allah. Pak Kiai, terakhir sebelum closing, statement apa yang kira-kira mau disampaikan terkait sholat ini? Ini kan sebagai fondasi beragama kita. Tapi maksudnya masih banyak loh orang yang lalai, mengakhirkan, menganggap ya udahlah, sholat kan bisa antar-antar lah gitu. Waktunya panjang.
Supaya kita tuh nggak menyepelekan sholat sih sebenarnya. Ya baik, para pemirsa mengikuti kajian ya pagi hari ini, kajian tasawuf Senin dan Kamis ini ya di CNN ini insya Allah sedikit banyak bisa memberikan bantuan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada insya Allah ada nilai tambah. Sholat itu bagaimana dari kuantitas kita naikkan menjadi kualitas. Jadi ketika sholat 1 rakaat lebih bagus dengan 70 rakaat itu bukan angkanya. Ya, nah kalau berbicara kualitas itu yang disebut dengan khusyuk. Tadi kita sudah bicarakan, pahami itu saja. Tarajum, tafahum, tadabbur, maka ya sampai kita kepada sebuah pemahaman keseriusan yang dalam bahasa disebut dengan khusyuk. Khusyuk, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Hari ini banyak ilmu yang didapat. Terima kasih ilmunya Pak Kiai, sehat-sehat. Amin. Ditunggu lagi next datang ya untuk bahasan-bahasan tasawuf yang luar biasa memperkaya hati dan jiwa. Masya Allah. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.